Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hai guys, kembali lagi bersama aku. Pasti kalian juga udah kenal kan? Nah, tapi bagi yang belum kenal, kenalin. Nama aku Renaldo Syarsito dari kelas 12 IPS 2 SMA Pangudi Luhur Santo Yosef, Surakarta. Jadi guys, di video kali ini tuh aku bakal ngevlog bareng sama temen aku. Jadi aku nggak sendirian lagi. Ada dua temen nih, cowok-cowok ganteng-ganteng yang mau ngevlog nih bareng sama aku. Penasaran kan pastinya siapa mereka gitu? Oke, para lelaki, tunjukkan pesona kalian. Let's go! Nah, perkenalkan, nama saya Nathan Christian Wicaksono dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 18. Di video kali ini saya akan mengikuti perbincangan bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Ray, dan yang satunya juga ada yang ingin join. Siapakah dia? Mari kita lihat orangnya. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Riko Febrian Alendra Putra dari kelas 12 IPS 1. Nah, udah pada kenal kan teman-teman aku? Jadi ada Nathan sama ada Riko. Nah, kira-kira kita di sini mau ngapain nih? Nathan, kita di sini mau ngapain sih, Tan? Jadi gini Ray, di hari ini kita akan memperbincangkan mengenai masa depan. Tapi ngomong-ngomong, kalian itu kan udah tahu arti masa depan. Tetapi apa yang terlintas dalam pikiranmu mengenai future atau masa depanmu? Kalau untuk masa depan ya, kalau dalam pikiran aku itu, kalau masa depan aku pengen banget nanti kayak bisa menikah sama orang Korea, Ri. Begitu kalau untuk masa depanku. Waduh, kok jadi halu sih Riko? Mau nikah sama artis Korea? Wah, tapi nggak apa-apa sih, amin aja, barangkali suatu saat nanti terwujud gitu kan. Jangan lupa undang-undang loh ya nanti, di Seoul. Nah, by the way Tan, aku juga memiliki impian nih. Impian aku tuh pengen suatu saat nanti, aku bisa berguna untuk bangsa dan negara Indonesia gitu. Aku ingin melestarikan kayak misalkan batik, kemudian makanan-makanan khas Indonesia, itu akan aku bawa go internasional. Amin. Nah, by the way Tan, tapi kenapa sih kita tuh harus punya impian atau cita-cita? Wih, cita-citamu mantap, Ray. Nah, tetapi sebelum itu, kita akan membahas pertanyaanmu terlebih dahulu. Pertanyaanmu tadi kan, mengapa sih kita harus memiliki sebuah impian atau tujuan dalam kehidupan kita? Nah, jadi gini, Ray, coba kamu bayangkan, jika kamu tidak memiliki tujuan atau impian dalam hidup ini, maka sudah dipastikan bahwa kamu tidak memiliki arah untuk berjalan, dan kamu akan berjalan di tempat itu terus. Tetapi jika kamu memiliki sebuah impian atau tujuan, kamu itu dapat bergerak melangkah maju dengan motivasi-motivasi yang ada. Dan jika kamu sudah mengetahui akan hal itu, kamu akan berjalan dalam kepastian, seperti itu. Nah, bener banget tuh apa yang udah di-mention Nathan barusan. Bahwa kalau kita tuh udah punya cita-cita dan impian, kita jadi tahu tujuan hidup kita tuh apa. Jadi lebih tertata gitu loh guys hidupnya. Nah, by the way nih ya, kalau kita tuh udah punya cita-cita, kita udah punya impian, itu secara tidak langsung kita sudah tahu apa panggilan hidup kita. Contoh, kalau kita tuh mau jadi dokter gitu ya. Nah, kita kan udah tahu, oh ternyata panggilan hidup aku tuh menjadi dokter gitu. Calling atau panggilannya menjadi dokter. Hah? Calling? Panggilan hidup? Saya tidak tahu apa itu calling dan panggilan hidup. Tan, sebagai teman saya, tolong dong jelasin apa itu panggilan hidup. Nah, jadi gini kok, calling atau dalam bahasa Indonesia yang sering kita sebut sebagai panggilan hidup dapat diartikan sebagai tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita untuk kita jalani. Bahkan sebelum kita lahir pun, Tuhan sudah menyiapkan berbagai rancangan-rancangan indah bagi kehidupan kita. Dan tujuan khusus kita di dunia ini yaitu untuk melakukan kehendak Allah, menyenangkan hatinya, dan juga menggenapi rancangan-rancangan yang telah Ia berikan dalam kehidupan kita. Nah, kayak gitu kok. Aduh, si Nathan nih kalau besar kelihatannya cita-citanya jadi pendeta ya nih ya. Aduh. Nah, kita sebagai pemuda Indonesia nih pasti memiliki satu tujuan hidup atau calling, yaitu untuk memajukan bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, kayak berjajar sama Amerika, Jepang, Cina. Waduh, mantap jiwa. Tapi guys, ada satu pemuda nih dari Indonesia tuh yang memiliki calling atau panggilan hidup yang sangat mulia menurutku. Jadi, dia ini bernama Timothy Ronald. Dia ini memiliki calling atau panggilan hidup yaitu mencetak 10 juta investor muda di Indonesia. Boom. Wah, Timothy Ronald? Siapa itu, Ri? Saya belum pernah dengar seseorang yang
yang bernama Timothy Ronald tersebut? Jadi Timothy Ronald ini adalah investor Indonesia, lebih tepatnya investor muda Indonesia. Walaupun masih berumur 21 tahun, literally masih muda, tetapi dia ini sudah membuat suatu perusahaan edutech, edukasi teknologi yang berbasis digital dengan di dalamnya itu membahas tentang finansial edukasi. Nah, Rey, bener banget, aku ingat salah satu syarat negara maju yaitu adanya perkembangan ekonomi dengan pesat. Nah, tetapi terlebih masuk ke situ, kita juga harus tahu bagaimana cara untuk mengatur keuangan kita. Contohnya ya, semisal ada pemuda mendadak mendapat 1 M. Nah, uangnya itu pasti langsung digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif seperti mobil, motor, laptop, atau apapun hal-hal yang mewah. Nah, dari sini saya ingin bertanya kok, apakah benar masyarakat Indonesia masih banyak yang belum teredukasi secara finansial karena belum diajarkan di sekolah kok? Nah, bener banget Nathan. Menurut data OJK kemarin, penduduk Indonesia itu baru 31% yang melek akan hal keuangan. Jadi bisa dibilang kita itu masih banyak PR lah. Dan Timothy Ronald hadir untuk mengisi solusi tersebut. Bisa dibilang mereka itu hadir di saat yang tepat. Guys, by the way, kalian tahu nggak sih ternyata permasalahan ekonomi Indonesia tuh udah ada loh sejak zaman dahulu kala. Lebih tepatnya tuh zaman awal kemerdekaan. Kan kalian tahu sendiri kan, sebuah negara yang baru terlahir nih bernama Indonesia itu pasti belum memiliki yang namanya mata uang dan lain-lain gitu. Nah, bener banget, Rey. Padahal tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia itu kan sudah merdeka ya. Tetapi sesudah Indonesia merdeka, Indonesia masih mengalami hambatan dalam hal perekonomian, contohnya inflasi. Nah, pasca tahun 1945 sampai 1950, Indonesia mengalami sangat buruk dalam hal perekonomian hingga terjadinya hyperinflasi yang dimana adanya kenaikan harga-harga barang secara ekstrim. Nah, bisa kita lihat salah satu terjadinya inflasi ini yaitu karena adanya tidak terkendalinya mata uang lain sehingga menyebabkan hambatan dalam perekonomian tersebut. Tetapi pada masa tersebut kan Indonesia tidak menyerah dalam menghadapi inflasi ini. Indonesia mengeluarkan mata uang baru yaitu ORI, Uang Republik Indonesia, untuk menjadi solusi dalam menghadapi inflasi ini. Walaupun Indonesia sudah merdeka, tapi Indonesia masih belum mempunyai mata uang sendiri. Dan pada tanggal 30 Oktober 1946, Indonesia resmi mempunyai uang kertas yang diberi nama Uang Republik Indonesia. Pada masa tersebut harus saya akui dan saya acungi jempol, pemerintah Indonesia pada masa tersebut sangat baik dalam menghadapi atau menanggulangi krisis inflasi ini. Namun ternyata Indonesia tidak hanya menghadapi krisis ekonomi berupa inflasi loh guys. Indonesia itu ternyata juga menghadapi krisis lainnya, yaitu bukan krisis sih, lebih tepatnya permasalahan, yaitu di bidang politik. Mungkin teman saya Ray bisa menjelaskan kepada teman-teman tentang permasalahan yang dihadapi Indonesia di bidang politik tersebut. Oke guys, jadi ganti baju dulu supaya suasananya seger. Jadi bener guys apa yang di-mention Rico barusan, bahwa di awal kemerdekaan itu bukan hanya ekonomi loh yang bermasalah, tetapi politik itu juga mengalami masalah. Di sini masalahnya tuh dibagi jadi dua, datang dari eksternal maupun dari internal juga. Kalau dari eksternal itu kembalinya sekutu yang diboncengi oleh Nika ke Indonesia untuk menjajah Indonesia kembali. Hal itu menyebabkan tatanan politik menjadi tidak stabil. Nah, kalau dari masalah internalnya sendiri, yaitu adanya beberapa partai yang berdiri di Indonesia. Jadi guys, demokrasi liberal ini menganut multipartai atau beberapa partai yang ada di Indonesia. Hal tersebut membuat persaingan dalam partai-partai ini dan membuat tatanan politik itu menjadi tidak stabil. Nah, kalau perjuangan bangsa Indonesia itu para pahlawannya pada zaman dahulu adalah membuat kurs mata uang rupiah. Nah, kalau zaman sekarang tuh perjuangannya beda, yaitu kisah perjuangan dari Timothy Ronald. Mungkin Nathan nih bisa menceritakan perjuangan dari seorang Timothy Ronald itu seperti apa? Nah, Rey, bener banget. Zaman dulu kita ada Pak Soekarno dan Pak Hatta. Nah, di zaman milenial ini kita juga memiliki salah satu contohnya. Seperti yang kamu mention tadi, yaitu ada Timothy Ronald. Nah, Timothy Ronald ini merupakan pengusaha muda yang sukses dalam bidang finansial hingga tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, dia dapat melakukan ini karena perjuangan kerasnya dan juga oleh karena timnya yang hebat dari berbagai penjuru, sehingga mereka dapat melakukan kerjasama dengan baik dan dapat membuahkan hasil yang baik pula. Iya Tan, bener banget. Jadi Timothy dan timnya
bisa mencetuskan ide cemerlang dengan menargetkan para anak muda dan generasi milenial itu semata-mata adalah hasil dari kerjasama tim. Supaya mereka bisa mencetuskan ide yang sangat cemerlang tersebut, mereka itu harus berdiskusi dan juga menemukan suatu kesimpulan dalam penyelesaian ide yang cemerlang tersebut. Nah, bener banget tuh kok, karena di dalam satu tim tuh pasti ada ya namanya debat-debat gitu untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang bagus. Nah, dalam ternak uang sendiri atau perusahaan yang dipimpin Timothy Ronald, ini pastilah ada yang namanya cekcok-cekcok sedikit gitu karena perbedaan pendapat. Ada yang dari sisi pro maupun kontra gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris tuh nama kerennya pros and cons gitu. Pro dan kontra. In this team have discussed about online marketing strategies, atau dalam tim tersebut tuh pernah terjadi diskusi tentang strategi marketing online gitu. Nah, some people tuh agree with that and some people don't agree with that gitu loh. But finally they decide to advertise online, atau mereka tuh memutuskan untuk beriklan secara online gitu guys. Berarti kalau ternak uang ini dapat berjalan baik di Indonesia, secara otomatis masyarakat Indonesia itu dapat mengerti ya dalam bidang finansial ya. Dan secara perlahan pun masyarakat Indonesia dapat juga mengetahui arti penting dari finansial ini. Jika kita melakukan hal ini, berarti negara Indonesia bisa menjadi negara yang maju dalam pertumbuhan ekonomi dong, Rey. Kan soalnya kan salah satu syarat negara maju adanya ekonomi dengan pesat. Nah, jika Indonesia itu sudah pandai dalam berinvestasi, masyarakat-masyarakatnya pastikan juga dapat pendapatan nasional dapat bertumbuh juga dengan cepat. Meskipun baru dirilis Januari 2020, tetapi Ternak Uang itu telah berkembang menjadi satu perusahaan edukasi finansial terbesar se-Indonesia. Bahkan ya guys, menurut sumber yang ada, Ternak Uang itu bisa uang masuk dan keluarnya tuh bisa sampai 10 digit guys. Atau tuh kalau dirupiahkan tuh sekitar puluhan miliar. Wow. Karena perusahaan Ternak Uang ini sudah besar guys, maka diperlukan yang namanya perhitungan akuntansi itu dengan benar gitu. Adanya satu manajemen yang sehat di dalamnya. Nah, bener banget tuh Re. Jadi sistem informasi akuntansi hadir di tengah-tengah ini. Jadi SIA disusun agar dapat menghasilkan suatu laporan ekonomi, dan dalam hal ini akan diserahkan ke pihak berwenang, yaitu manajer. Dan laporan ini akan menjadi suatu dasar atau menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan-kebijakan baru. Dan setelah kebijakan-kebijakan ini dibuat dan tepat sasaran, perusahaan akan menjadi lebih baik, begitu. Guys, kalian tahu nggak sih kalau Ternak Uang itu pertama didirikan itu hanya ada 3 anggota saja loh. Yaitu pertama CEO-nya sendiri atau pendirinya yaitu Timothy Ronald. Yang kedua ada Raymond Chin dan yang ketiga ada Axel Frame. Nah, dari 3 personal tersebut tuh sekarang sudah jadi 117 guys. Wow, berkembang dengan pesat gila. Untuk mendapatkan pekerja yang banyak dari 3 menjadi 117, itu Ternak Uang ini menawarkan atau beriklan lowongan pekerjaan di media sosial guys, terutama Instagram. Mereka ini aktif banget dalam media sosial nih. Di sini nih, Instagramnya Ternak Uang di sini. Teng. Nah ini. Tapi guys, syaratnya itu bener-bener susah kalau aku lihat ya. Jadi harus lulus level 3 CFA. CFA ini adalah Chartered Financial Analyst gitu guys. Dan ini hanya ada 600 di Indonesia kalau nggak salah. Nah, tapi kalau cuma jadi admin media sosial saja, itu cuma diperlukan S1 jurusan apapun. Nah, itu nanti diseleksi dan akhirnya bisa masuk sebagai admin media sosial mereka. Jadi seperti itu. Nggak semua rata atau nggak semua syaratnya tuh sama. Tapi Rey, kan untuk menjadi negara maju itu kan syaratnya perkembangan ekonomi dengan pesat. Nah, kan bukannya juga ada kita bisa ngelihat dari kesenjangan sosialnya juga ya? Benar nggak sih? Iya dong, pasti dari kesenjangan ekonominya. Eits, kamu lupa ya Ri, bahwa kesenjangan itu bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tetapi dari sisi hukum juga ada. Kalian pernah berpikir nggak sih bahwa hukum itu merupakan satu dari sekian faktor dari kesenjangan itu sendiri? Aku kasih contoh misalnya pada saat PPKM, masyarakat kecil itu yang berjualan itu terpaksa tutup pada masa PPKM sendiri. Dan tetapi ada masyarakat yang mengadakan pesta yang sangat mewah pada saat PPKM yang sedang berlangsung. Dan itu diperbolehkan atau diizinkan. Nah, gimana ini? Apakah keadilan itu sudah ditegakkan? Apakah perlindungan hukum itu sudah ditegakkan?
Apakah perlindungan hukum itu hanya untuk masyarakat yang kaya saja? Kalau begitu, apakah Indonesia akan maju? Jelas tidak. Bener banget Niko, karena keadilan tuh harus ditegakkan di Indonesia. Kalau bukan sekarang tuh kapan lagi gitu. Hukum tuh harus segera ditegakkan, ada diadili gitu loh. Karena sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Entah yang kaya, entah yang miskin itu memiliki hak yang sama di mata hukum. Nah, Ray, vlog kita kan ini udah hampir selesai dan juga kita udah ngobrolin banyak hal mengenai kehidupan kita tentang panggilan hidup. Nah, jadi kami ini di sini akan memberitahukan dan menyampaikan bahwa kita semua itu memang memiliki panggilan hidup, impian, tujuan, cita-cita dan juga memiliki passion yang berbeda-beda. Tetapi jika kamu ingin mengetahui arti dari panggilan hidupmu yang sesungguhnya, kamu harus lebih tahu dulu akan passionmu dalam kehidupanmu masing-masing. Nah, aku punya satu story atau satu kisah dongeng nih ya, yang sangat bagus banget yang berhubungan dengan passion. Suatu hari, hiduplah seorang remaja yang cantik bernama Michelle. Nah, jadi Michelle ini dari kecil tuh ya, dari TK, dia tuh suka banget yang namanya es krim coklat. Dan dia tuh selalu beli es krim coklat, nggak pernah beli es krim lain. Jadi Michelle ini tuh anaknya negative thinking. Jadi dia nih takut kalau membeli es krim selain coklat. Nanti jangan-jangan aku bisa diare, nanti jangan-jangan aku bisa pusing, nanti jangan-jangan aku bisa gini, bisa gitu, bisa gini, bisa gitu gitu. Jadi si Michelle ini kebanyakan mikir guys. Jadi dia tuh hanya beli es krim coklat terus selama hidupnya. Benarnya dalam toko tersebut itu terdapat 4 rasa jenis es krim. Ada coklat, ada vanila, ada durian dan juga ada strawberry. Ada 4 pilihan yang mampu dipilih Michelle harusnya sesuai dengan kaidah penjumlahan matematika nih. 4 es krim, tetapi Michelle tuh dari dulu tuh cuman beli es krim coklat, nggak pernah beli es krim lainnya. Suatu hari setelah Michelle tuh pulang dari sekolah nih ya, dia tuh pengen banget makan es krim karena cuacanya yang lagi panas, lagi ada terik matahari yang menyayat kulit gitu ya. Waduh, kayaknya seger banget kalau makan es krim. Nah, kemudian dia beli di toko es krim langganannya. Tetapi ternyata setelah sampai, es krim coklat itu habis. Nah, akhirnya mau nggak mau Michelle ini membeli es krim selain coklat, yaitu es krim strawberry. And this first time for Michelle buying the strawberry ice cream gitu loh. Setelah Michelle ini membuka es krim tersebut, kemudian dia nih mencicipi es krim tersebut. Wah, ternyata enak sekali es krim strawberry ini. Dia sampai speechless, gak bisa berkata-kata. Ini lebih enak daripada es krim coklat. Tetapi kenapa aku gak berani beli es krim ini ya? Dari dulu kenapa aku belinya es krim coklat terus? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Michelle tadi adalah dunia ini seperti toko es krim guys. Ada berbagai pilihan rasa. Ada coklat, strawberry, dan vanilla gitu. Nah, kalau dari kecil itu kamu pilih rasa coklat terus, kamu nggak pernah nyoba rasa vanilla, ya kamu nggak akan tahu rasa dari es krim vanilla ini. Dan kamu nggak akan pernah tahu ternyata lidah kamu itu lebih cocok dengan es krim vanilla. Selagi masih muda itu cobalah berbagai rasa es krim atau cobalah berbagai macam hal agar tahu apa yang cocok dengan diri kamu sekarang. Kalau kamu nggak pernah nyoba, ya kamu nggak akan pernah tahu apa talenta, apa bakat kamu yang telah Tuhan berikan. If you don't try, you'll never know which one you like better. If you don't try, you'll never discover your hidden talent. Jadi untuk teman-teman, teruslah kejar cita-citamu. Jangan terlalu mendengarkan ocehan orang lain dan percayalah pada diri sendiri. Karena masa depanmu adalah milikmu, Bukan dan Bukan milik milik mereka.